Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita sekalian dimanapun berada di saat ini. Dan doa kami selalu untuk ibu bapak dan saudara-saudara supaya tetap sehat, tetap bersukacita, dan tetap bersemangat di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, di hari ini kita kembali berjumpa melalui sapaan firman Tuhan untuk kita. Di hari ini Rabu 8 Juni 2022, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-11, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, topik hari ini berbunyi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, untuk menjelaskan sapaan Tuhan hari ini kepada kita, saya mulai dengan kata ikhtiar. Pernahkah kita mendengar kata ikhtiar ini? Tentu sering kita dengar. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Kata ini berarti berusaha. Ikhtiar adalah merupakan segala perilaku dan perbuatan manusia guna mencapai sesuatu yang diinginkan untuk diraih. Jadi jika dikatakan saya berikhtiar, berarti saya akan berusaha. Saya akan menggunakan segala perilaku dan perbuatan-perbuatan saya guna mencapai sesuatu yang saya inginkan. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang mengatakan kepada kita, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ada sebuah maksud perintah di sana supaya ada di antara kita sikap untuk berusaha, bersungguh-sungguh, menggunakan seluruh hidup kita meraih sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bapak dan saudara-saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kalaupun mungkin pikiran kita atau yang terbersit di dalam pikiran kita tentang yang mau dicari itu adalah berhubungan dengan hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang mau kita minta, yang mau kita cari, kita mau berusaha, bersungguh-sungguh dan berikhtiar untuk mendapatkannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Tetapi sesungguhnya perkataan Tuhan Yesus hari ini bukan hanya
berhubungan dengan hal itu. Tetapi juga terutama mau menekankan kepada kita bagaimana kita mau berikhtiar, mau berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan, supaya Tuhan membukakan pintu untuk kita. Itu juga menjadi sesuatu yang terpenting yang harus kita ingat dari firman Tuhan hari ini. Jadi kita harus mengingat bahwa kita juga harus mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan menanyakan apa kehendaknya yang harus kita lakukan, dan bersungguh-sungguh untuk menaruh harapan kita kepadanya. Ini yang pertama yang kita harus perhatikan dari firman Tuhan hari ini, ibu bapak dan saudara-saudara. Namun hal yang kedua yang juga sangat penting kita perhatikan dari firman Tuhan ini, karena tadi dikatakan bahwa sepertinya kita mendapatkan, kita menemukan, kepada kita pintu akan dibukakan, adalah sebuah hasil dari kesungguhan kita berusaha, bekerja, mencari, berikhtiar. Tetapi dari firman Tuhan ini juga hal yang baru yang harus kita mengerti. Bukan saja soal bagaimana kita didorong untuk bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan, untuk menemukan. Seperti yang dikatakan dari firman Tuhan, carilah, mintalah, dan ketoklah. Tetapi ada sesuatu fakta baru yang harus kita mengerti dan bahkan harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Bahwa kemungkinan mendapatkan bukan hanya diukir oleh kesungguhan kita berusaha dan berikhtiar, tetapi karena Allah sendiri yang berbelas kasihan, sehingga Dia berkenan meluluskan setiap usaha, kerja keras kita, doa-doa kita kepadanya. Ternyata kunci untuk mendapatkan bukan hanya karena usaha kita, tapi karena belas kasihan Allah yang mau memberikannya kepada kita. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara, kita membaca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 dalam Lukas pasal yang ke-11 ini. Di situ digambarkan perumpamaan bagaimana Yesus itu seperti seorang sahabat yang baik. Seorang sahabat yang baik yang pasti mau menolong, yang tidak akan pernah mau menyakiti sahabatnya. Seperti yang digambarkan Yesus Kristus. Tentu dalam pengalaman kita sehari-hari, kita yang memiliki sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat sejati, tentu memperlihatkan karakter yang seperti itu. Yesus digambarkan seperti seorang sahabat yang baik. Dan di ayat yang ke-11, Yesus digambarkan seperti seorang bapa, seorang ayah kepada anak-anaknya. Tentu seorang ayah yang baik, seorang bapa yang baik adalah seorang yang terus memikirkan untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika di antara kita ada dalam posisi sebagai ayah, sebagai bapa, atau sebagai orang tua hari ini, kita dengan mudah dapat memahami itu, karena kita sendiri juga berusaha berperilaku sebagaimana seharusnya seorang ayah yang baik kepada anak-anaknya. Seorang ayah bukan hanya memberikan yang berguna, yang baik. Seorang ayah tidak akan pernah memberikan yang tidak berguna kepada anaknya, seperti yang digambarkan batu dalam ayat ke-11 itu. Tentu seorang ayah juga akan terus berupaya tidak akan memberikan sesuatu yang justru dapat membahayakan jiwa anak-anaknya,
tidak akan mungkin memberikan ular atau kalajengking. Demikianlah Yesus digambarkan bagi kehidupan kita. Menjadi seorang sahabat dan juga menjadi seorang ayah yang baik. Dia tidak hanya sekedar memberi, tapi dia pasti akan memberikan yang paling baik bagi anak-anaknya yang meminta kepadanya. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudaraku, kepada kita hari ini diberikan kepastian bahwa oleh karena belas kasihannya Allah pasti akan memberikan perhatian kepada kita. Janganlah pernah takut atau ragu lagi untuk mencari Tuhan dan berseru serta meminta kepadanya. Karena balas kasihannya, Tuhan pasti akan memberikan yang paling baik bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah menyapa kami di hari ini. Terima kasih Bapa, oleh karena belas kasihan-Mu, Engkau pasti akan mendengar dan menjawab setiap usaha, kerja keras anak-anak-Mu yang mencari Engkau, dan akan memberikan yang terbaik baginya, bagi setiap orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadamu. Itulah kepastian bagi kami hari ini, untuk membuat kami tidak akan pernah takut dan ragu mau mencari Tuhan dan meminta kepadamu, karena pastilah Engkau akan memberikannya. Bapa dalam Yesus Kristus, berkati hidup kami hari ini, berkati pekerjaan kami, jauhkan kami dari segala godaan si iblis, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga hari ini penuh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan tentu juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Topang mereka ya Allah, dan berbelas kasihanlah bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan, kami mendoakan dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera hari ini menjadi berkat yang terindah dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.